Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kembali memberinya sebuah tantangan baru. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Apalagi kala itu Abu Nawas sedang sangat membutuhkan uang. Tanpa menunggu lama, ia pun segera pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, ini ada uang 1000 dinar milik orang paling bodoh di kota. Dan tugasmu adalah memberikannya kepada orang tersebut. Kalau kau berhasil menemukan orangnya, aku akan memberimu 2 kali lipatnya," kata Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Paduka," jawab Abu Nawas sambil meminta uang yang dijanjikan. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana, salah satu menterinya bertanya, "Maaf Paduka yang mulia, bukankah itu tantangan yang mudah, apalagi bagi orang seperti Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Jangan khawatir, dia tidak akan mampu. Yang ada dia akan menanggung malu." Menteri istana yang masih belum memahami kembali menanyakan di mana kesulitannya. Lantas Baginda Raja memberitahu, "Nanti siapapun orang yang dibawa Abu Nawas akan aku beri pertanyaan yang mudah. Misalnya 1 tambah 1 berapa? Orang bodoh manapun pasti bisa menjawabnya. Maka aku akan menganggap dia bukan orang bodoh. Justru Abu Nawas lah yang paling bodoh di kota karena dia telah salah membawa orang," jelas Baginda Raja. Sementara Abu Nawas yang sedang berada di rumahnya menjadi bingung sendiri. Ia pun mulai menyadari ada maksud tersembunyi di balik perintah Baginda Raja. "Waduh, tugas yang terlihat mudah ternyata sangat sulit. Ini pasti sebuah jebakan. Baginda Raja ingin mempermalukan aku. Siapa juga yang bisa memastikan siapa orang yang paling bodoh?" pikir Abu Nawas dalam hati. Meski demikian, Abu Nawas tetap berusaha untuk mencarinya. Kemudian ia berjalan keliling kota mengamati orang-orang di sekitarnya. Namun setelah 3 hari berlalu, ia tak kunjung menemukan orang yang dicari. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan kembali ke istana. "Bagaimana Abu Nawas? Sudah kau bagikan uang itu? Dan mana orang yang kau anggap paling bodoh?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka yang mulia, hamba tidak menemukan orang yang paling bodoh di kota," jawab Abu Nawas. "Loh, kenapa?" tanya Baginda Raja. "Seperti yang Paduka katakan, uang itu adalah milik orang paling bodoh di kota. Bila hamba memberikan kepada seseorang dan ternyata dia bukan orang paling bodoh, maka hambalah yang paling bodoh. Jadi demi menyelamatkan diri disebut sebagai orang yang paling bodoh, hamba memutuskan mengembalikan uangnya kepada Paduka. Karena menurut hamba, uang itu sudah berada pada orang yang tepat," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Sialan kau Abu Nawas, kau selalu saja bisa menebak rencanaku," kata Baginda Raja. Walhasil Abu Nawas mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Kisah selanjutnya. Ini cerita tentang waliullah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal akan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan pada suatu hari, salah satu murid Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang menyepi di suatu tempat di daerah Basrah. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja,
Pada malam harinya, ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu, ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya, datanglah temannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid Al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat Syekh Junaid Al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah? Selama 3 hari ini, aku bekerja untuk menghilangkan warna hitam yang ada di wajahmu agar wajahmu kembali seperti semula." Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya. Dan akhirnya ia bertobat memohon ampun kepada Allah. Kisah selanjutnya, Habib bin Muhammad Al-Ajami adalah seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa. Pernah pada suatu hari ada seorang wanita tua datang kepadanya. Ia bersimpuh di depan Habib. Dengan sangat memelas hati, wanita tua itu kemudian berkata, "Wahai Tuan Habib, aku memiliki seorang putra yang telah lama pergi meninggalkanku. Aku sudah tidak sanggup lagi terpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah. Semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku." Mendengar pengaduan si wanita tua, Habib Al-Ajami bertanya, "Apakah engkau punya uang?" Wanita tua itu menjawab, "Iya, aku punya uang 2 dirham. Berikanlah uang itu kepada fakir miskin," perintah Habib Ajami. Kemudian Habib berdoa kepada Allah agar anak wanita tua itu kembali. Setelah selesai dengan doanya, Habib berkata, "Pulanglah, putramu telah kembali." Wanita tua itu pun menuruti perkataan Habib. Ia segera mohon pamit untuk pulang ke rumahnya. Belum juga sampai di rumahnya, dilihatnya sang anak sedang berdiri di depan pintu menantikan dirinya. Betapa bahagianya hati wanita tua itu. "Wahai anakku, kau telah kembali," serunya penuh kegembiraan. Lalu ia segera mengajak anaknya menghadap Habib Al-Ajami. Kemudian Habib bertanya kepada anak tersebut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu?" Anak tersebut menjawab, "Waktu itu aku disuruh guruku membeli daging di daerah Kirmani. Namun saat dalam perjalanan pulang, bertiuplah angin yang besar dan kencang. Angin tersebut membawaku terbang entah kemana. Tiba-tiba terdengar olehku sebuah suara yang keras, 'Wahai angin, demi doa Habib Al-Ajami dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya.' Seketika itu pula aku sudah berada di rumahku," kata si anak menceritakan.
Itulah salah satu dari sekian karomah yang dimiliki oleh Habib Al-Ajami. Namun sebelum ia bertobat menjadi waliullah, dahulunya ia adalah seorang rentenir yang kaya raya. Kesibukannya sehari-hari adalah berkeliling menagih hutang. Ia berkeliling untuk mencari orang-orang yang berhutang kepadanya untuk kemudian menagihnya. Bila yang ditagih belum punya uang untuk membayar, maka ia akan meminta dibayar dengan kulit domba atau lainnya yang setimpal dengan piutangnya. Inilah yang dilakukannya sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, ia pergi menemui seorang lelaki yang hendak ditagih hutangnya. Ternyata orang yang dicari tidak ada di rumah. Ia hanya mendapati wanita yang merupakan istri si penghutang. Karena orang yang dicari tidak ada, maka ia meminta kulit domba kepada istri lelaki tersebut. "Aku jauh-jauh datang ke sini, tapi tidak mendapatkan uangku. Berikanlah aku kulit domba sebagai pengganti ongkos perjalananku," kata Habib Al-Ajami. "Wahai Tuan, suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa." "Oh iya, kami telah memotong seekor domba, namun tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberikannya padamu," jawab si wanita. "Oh, itu juga boleh," balas Habib. Ia berpikir setidaknya ia dapat membawa pulang leher untuk dimakan bersama keluarganya. Kemudian Habib berkata, "Rebuslah dulu leher dombanya." Si wanita membalas, "Aku tidak memiliki kayu bakar, Tuan." "Baiklah, aku akan membawakan beberapa kayu bakar," ucap Habib Al-Ajami. Kemudian ia pergi untuk mengambilnya, sementara si wanita tadi menyiapkan panci. Singkat cerita, masakan leher domba itu pun telah matang. Ketika hendak dituangkan ke dalam mangkok, tiba-tiba datanglah seorang pengemis untuk meminta makanan. Tetapi Habib membentaknya dan berkata, "Yang kami miliki ini hanya sedikit. Jika kami memberikannya padamu, maka tidak ada yang dapat kami makan nanti malam." Sang pengemis itu pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa dan putus asa. "Wahai wanita, tuangkan masakan itu ke dalam mangkok, biar aku bawa pulang," kata Habib kepada si wanita. Tapi ketika si wanita melihat isi di dalam panci, masakannya sudah berubah menjadi darah yang berwarna hitam. Lantas ia pun menemui Habib dan menarik tangannya untuk menunjukkannya. "Wahai Habib, lihatlah akibat perbuatanmu. Kau telah membentak pengemis dan mencacinya, dan juga akibat praktek ribamu. Beginilah yang menimpa kita di dunia ini, lalu bagaimana di akhirat nanti?" Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api yang membara di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah padam. "Wahai wanita, aku menyesali atas segala yang pernah aku lakukan," ujar Habib Al-Ajami. Namun ternyata esok harinya Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk ditagih. Ketika ia melintasi anak-anak yang sedang bermain, mereka berteriak kepadanya, "Lihat itu, Habib si lintah darat, jangan dekat-dekat agar debunya tidak menempel pada tubuh kita dan membuat kita terkutuk seperti dirinya." Ucapan dari anak-anak tersebut sangatlah merasuk ke dalam jiwa Habib. Ia merasakan sakit yang mendalam, hatinya bagaikan pecah berhamburan. Dan untuk menenteramkan hatinya, ia pergi ke sebuah majelis milik Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di sana, tampak Syekh Hasan Al-Basri sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam isi ceramah tersebut, ia menyebutkan tentang ancaman-ancaman atas perbuatan riba. Hal ini membuat Habib gemetaran dan pada akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah sadar,
ia pun bertaubat di bawah tuntunan Hasan al-Basri. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan al-Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari majelis pengajian, di tengah jalan Habib berpapasan dengan seseorang yang berhutang padanya. Orang itu pun hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Habib. "Hei, jangan lari. Mulai sekarang akulah yang harus melarikan diri darimu," kata Habib sambil berlalu meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, ia juga kembali melintasi jalan di mana anak-anak sedang bermain. Mereka pun kembali berteriak, "Lihat itu, Habib yang bertaubat. Jangan dekat-dekat agar debu kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah para pendosa." Mendengar teriakan tersebut, seketika Habib menangis terharu. "Ya Allah, baru sehari aku bertaubat, namun Engkau telah memuliakan namaku di hati manusia dan membuat namaku masyhur karena kebajikan." Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, "Wahai orang-orang, siapa saja yang menginginkan apapun, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kalian mau." Orang-orang pun berkumpul di rumahnya dan dia memberikan segala apa yang dimilikinya hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberikan pria itu kain istrinya. Tak berselang lama, datang lagi seseorang untuk meminta sesuatu kepada Habib. Habib pun memberikan bajunya sendiri hingga ia menjadi telanjang dada. Setelah kejadian itu, Habib al-Ajami mulai sering menyepi di tepi sungai Efrat. Di sana ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah. Setiap hari, siang dan malam, ia belajar di bawah bimbingan Hasan al-Basri. Tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya ia dijuluki Al-Ajami atau barbar. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Suatu hari istrinya meminta untuk memberinya nafkah sehari-hari. Maka ia pun pergi keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. "Wahai suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apa-apa?" tanya istrinya. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi katanya setiap 10 hari sekali aku akan menerima upah," kata Habib memberitahu. Begitulah seterusnya. Setiap hari Habib pergi ke tepi sungai Efrat dan beribadah di sana. Hingga akhirnya hari ke-10 pun telah tiba. Ia bingung harus menjawab apa bila ditanya sang istri. "Apa yang dapat aku bawa pulang malam ini? Dan apa yang akan aku katakan pada istriku?" kata Habib merasa cemas. Sementara di tempat lain, istri Habib yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, beberapa orang kuli panggul membawakan karung-karung untuk diberikan kepada istri Habib. Sontak ia pun terkejut dan bertanya, "Apa ini dan dari siapa?" Lantas muncullah pemuda tampan dan memberitahukannya bahwa karung-karung tersebut berisi gandum, daging domba, minyak, madu, dan rempah-rempah. "Wahai ibu, saya diutus oleh tuanku untuk memberikan upah kepada suamimu, dan ini uang 300 dirham sebagai tambahannya. Sampaikan pada suamimu, bila ia tingkatkan amalnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda itu pun segera pergi berlalu. Adapun Habib, ia melangkah pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus memikirkan jawaban apa yang akan dikatakan bila nanti ditanya sang istri tentang upah yang telah ia janjikan. Ketika ia semakin mendekati rumahnya,
ia mencium aroma roti dan masakan. Melihat Habib telah datang, sang istri berlari menyambutnya. Ia pun segera mengajaknya masuk ke rumah. Ia membersihkan wajahnya dan berlaku sangat lembut padanya. "Wahai suamiku, tuanmu itu sangat baik. Ia sangat dermawan dan murah hati. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui seorang pemuda tampan. Dan katanya bila engkau mau berusaha lebih giat, ia akan menambahkan upahnya," kata sang istri memberitahu. Habib pun menjadi terkagum-kagum. "Ya Allah, aku bekerja selama 10 hari kepadamu dan engkau memberikan semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, upah apa lagi yang akan engkau berikan?" kata Habib dalam hati. Demikianlah sekilas kisah tentang Habib Al-Ajami yang dulunya seorang rentenir tapi bertaubat dan menjadi seorang waliullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Fariduddin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun naas menimpanya. Saat ia menebang pohon, bajunya sobek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia bingung harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. "Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi akan tutup dan aku tak bisa menjualnya hari ini," pikir Abu Nawas. Karena pada hari itu ia sedang membutuhkan uang, terpaksa ia ke pasar dengan mengenakan baju yang robek. Setibanya di pasar, ia pun langsung menjual semua kayu bakarnya. "Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan rezeki yang lumayan," kata Abu Nawas bersyukur. "Lebih baik aku istirahat dulu, badanku terasa capek sekali," kata Abu Nawas melanjutkan. Kemudian ia duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil dari jualan kayu bakarnya. Tak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas dengan baju sobek dan kumal, ia mengira Abu Nawas adalah orang gila. Maka terbesitlah niat jahat pada diri si penipu. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Hai kawan, sedang apa di sini?" kata si penipu berbahasa basi. Mendapat pertanyaan demikian, Abu Nawas menjawab sekenanya. "Lagi mainin kepala raja," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" tanya si penipu kebingungan. "Kau tak lihat, bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja?" jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, "Semua kepingan uang memang bergambar raja, baik uang emas maupun uang perak. Berarti orang gila ini tidak tahu uang." Akhirnya muncullah sebuah ide untuk memperdayai Abu Nawas. "Hai kawan, aku juga punya banyak kepingan bergambar raja. Kalau mau, kau boleh menukarnya. Satu kepingan punyamu, aku tukar dengan 2 kepingan punyaku. Dengan begitu kan kepinganmu bertambah banyak," ujar si penipu. Ia pun lalu menyetorkan beberapa kepingan uang perak di tangannya. Melihat itu, Abu Nawas menatap tajam si penipu. "Dasar manusia licik, dia kira aku tidak bisa membedakan mana uang emas dan mana uang perak," batin Abu Nawas. Menyadari dirinya akan ditipu, Abu Nawas malah sengaja mengerjainya. "Baik, aku setuju, tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas. "Apa syaratnya? Katakan saja," balas si penipu kegirangan. Ia mengira tipuannya kali ini akan membuahkan hasil. "Syaratnya adalah kau harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu agak heran dengan permintaan yang aneh itu. "Kenapa harus merangkak?" tanya si penipu penasaran.
Karena aku rindu dengan keledaiku, dia telah lama mati meninggalkanku, jawab Abu Nawas berpura-pura. Oh, jadi kau rindu dengan keledaimu? Jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu, balas si penipu. Tanpa menunggu lama, si penipu pun melakukan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ketika ia berjalan merangkak, Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. Lihatlah keledai baruku, dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak. Orang-orang yang mendengar teriakan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si penipu yang mengetahui dirinya sedang dikerjai, segera bangkit berdiri dan berlari meninggalkan kerumunan orang-orang. Kisah selanjutnya diceritakan ketika Nabi Ismail menginjak dewasa, beliau menikah dan menetap di kota Mekah. Kala itu, kota Mekah masih sepi, tak ada penghuni. Wilayah tersebut hanya berupa tanah tandus dan gurun pasir. Pada suatu hari, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim datang berkunjung ke rumah Nabi Ismail. Tapi setibanya di sana, Nabi Ismail ternyata sedang pergi berburu. Ia hanya menjumpai istrinya. "Kemana suamimu dan apa pekerjaannya?" tanya Nabi Ibrahim. Wanita itu menjawab, "Dia sedang pergi berburu. Kehidupan kami sangat sulit, untuk makan saja susah." Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepadanya, "Nanti apabila suamimu datang, sampaikan salamku untuknya dan katakan agar ia mengganti palang pintunya." Nabi Ibrahim pun lalu meninggalkan wanita itu. Tak lama berselang, Nabi Ismail pulang dari perburuannya. Ketika ia memasuki rumah, ia merasakan aura ayahnya. Maka Nabi Ismail bertanya kepada sang istri, "Apakah barusan ada tamu yang datang?" Istrinya menjawab, "Iya, tadi ada tamu ke sini," jawab istrinya sambil memberitahu ciri-cirinya. Ia bertanya tentangmu. Aku pun memberitahu bahwa engkau sedang berburu untuk mencari nafkah. Aku juga memberitahu padanya kalau kondisi kita sedang dalam kesulitan, kata sang istri melanjutkan. Nabi Ismail kembali bertanya, "Adakah dia menyampaikan pesan untukku?" Istrinya menjawab, "Ada, dia berpesan agar engkau mengganti palang pintu rumah kita." Kemudian Nabi Ismail berkata, "Dia adalah ayahku dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Kembalilah kepada orang tuamu." Nabi Ismail pun lalu menceraikan istrinya itu. Beberapa hari kemudian Nabi Ismail menikah untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali mendatangi rumah Nabi Ismail. Secara kebetulan saat itu Nabi Ismail juga sedang pergi berburu. "Di mana suamimu dan apa pekerjaannya?" tanya Nabi Ibrahim. Istri kedua Nabi Ismail menjawab, "Dia sedang pergi berburu. Aku bersyukur karena keadaan kami selalu dalam keberkahan dan kenikmatan." Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Nanti bila suamimu pulang, sampaikan salamku untuknya dan katakan padanya agar ia mengokohkan palang pintunya." Dan Nabi Ibrahim lantas pergi meninggalkan istri Nabi Ismail. Ketika sore harinya, pulanglah Nabi Ismail. Saat memasuki rumah, ia kembali merasakan aura kedatangan ayahnya. "Apakah tadi ada tamu yang datang?" tanya Nabi Ismail. "Iya, tadi ada tamu datang ke sini," kata istrinya sambil memberitahu ciri-cirinya. "Apakah ada pesan yang ia sampaikan?" tanya Nabi Ismail kembali. "Dia bertanya kepadaku tentang dirimu, dan ia bertanya pula tentang kehidupan kita. Maka aku sampaikan bahwa aku bersyukur karena kita berdua berada dalam keberkahan dan kenikmatan." Nabi Ismail bertanya kembali, "Kemudian apalagi yang ia katakan?"
Istrinya menjawab, "Ia menitipkan salam untukmu dan memerintahkanmu untuk mengokohkan palang pintu rumahmu." Nabi Ismail lantas berkata, "Dia adalah ayahku dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Ia memerintahkan agar aku tetap mempertahankanmu karena engkau adalah istri yang pandai bersyukur." Ada 3 hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Pertama, banyak berkeluh kesah kepada manusia adalah perbuatan tercela. Yang kedua, jangan suka menceritakan aib keluarga, apalagi terhadap orang yang baru dikenal. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah serta bersyukur kepada manusia adalah akhlak yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim menikahi istri keduanya, yaitu Hajar, Sarah yang merupakan istri pertama tidak keberatan. Bahkan ia mempersilahkannya untuk tinggal bersama. Namun, ketika baru beberapa hari tinggal serumah, Sarah seringkali dibuat jengkel oleh Hajar. Pasalnya, Hajar selalu menentang omongan Sarah. Saking jengkelnya, Sarah tanpa sadar mengucapkan sumpah yang berat, yaitu ia akan memotong daging Hajar. Hanya saja, setelah emosi Sarah mereda, ia merasa bingung akan sumpahnya. Ia pun menceritakan sumpahnya itu kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim memberikan fatwa kepadanya, "Lubangilah kedua daun telingamu." Itulah asal muasal telinga wanita dilubangi untuk dipasangi anting-anting. Hari-hari berikutnya, Sarah memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa ia sudah tak mau lagi tinggal serumah dengan Hajar. Apalagi saat itu Hajar baru saja melahirkan bayi laki-laki yang bernama Nabi Ismail. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar membawa Hajar dan bayinya ke wilayah Mekah. Tentunya ini bukanlah perjalanan yang mudah, sebab antara wilayah Sam dan Mekah jaraknya lumayan jauh. Maka pergilah Nabi Ibrahim bersama Hajar dan bayinya dengan mengendarai hewan unta. Setibanya di Mekah, Nabi Ibrahim membuatkan gubuk kecil untuk dijadikan tempat tinggal Hajar dan bayinya. "Apakah kau akan meninggalkan kami di sini?" tanya Hajar. "Iya, aku akan pulang ke Sam," jawab Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun lalu beranjak pergi dengan mengendarai untanya. Melihat itu, Hajar segera mengejarnya sambil berkata, "Mengapa engkau pergi dan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, dan tidak ada orang?" Hajar terus menanyakan hal itu berulang-ulang, tetapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak menoleh kepadanya. Ia terus saja mengendarai untanya melangkah pergi. Akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, Allah yang menyuruhku." "Kalau begitu, silahkanlah engkau pergi. Allah pasti tidak akan menelantarkan kami," tutur Hajar. Kemudian Ibrahim pun pergi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Wallahu a'lam bishawab." Kisah selanjutnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manakala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, lalu dari punggungnya berjatuhan jiwa-jiwa yang Allah akan menciptakannya dari anak cucunya sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan di antara kedua mata masing-masing orang kilauan cahaya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Adam pun bertanya, 'Wahai Tuhanku, siapa mereka?' Allah menjawab, 'Mereka adalah anak cucumu.'
Lalu Adam melihat ada seorang lelaki di antara mereka yang matanya memancar kilauan cahaya paling terang. Adam sangat terpukau dibuatnya. Ia pun kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa laki-laki ini?" Allah menjawab, "Dia adalah kalangan umat terakhir dari anak cucumu yang bernama Daud." Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa engkau beri dia umur?" Allah menjawab, 60 tahun. Karena kagum dengan sosok Daud, Adam pun meminta agar umurnya ditambah. "Wahai Tuhanku, tambahkanlah untuknya dari umurku 40 tahun, pinta Adam. Allah pun mengabulkan permintaan tersebut. Dan manakala umur Adam telah habis, dia didatangi malaikat maut untuk dicabut nyawanya. "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun? Tanya Adam. Malaikat maut menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu, yaitu Daud?" Dalam kisah ini Rasulullah menjelaskan, Adam mengingkari, maka anak cucunya pun mengingkari. Adam dijadikan lupa, maka anak cucunya juga dijadikan lupa. Adam berbuat salah, maka anak cucunya pun berbuat salah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan ada dua sahabat karib. Mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut, Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hai kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis.
ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari, saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku. Maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kisah selanjutnya. Di episode terdahulu sebelumnya pernah diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah jadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian ini terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumahnya. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Iya, siapa kamu?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah, rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Istrimu kan cantik. Kalau kau bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar dengan berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Bagaimana Abu Nawas, kau masih bingung ya? Baiklah, bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Benarkah Abu Nawas? Lalu aku tunggu sampai kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal, supaya aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas.
"Itu sih percuma, mana mungkin aku mau punya istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya dikisahkan Nabi Isa alaihissalam mempunyai pengikut setia yang berjumlah 12 orang. Pengikut ini disebut sebagai kaum Hawariyun. Suatu ketika Nabi Isa mendapatkan wahyu, yakni berupa sebuah perintah untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Beliau pun lalu menyampaikan perintah tersebut kepada 12 orang pengikut setianya, yaitu kaum Hawariyun. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari lamanya. Pada ujung bulan setelah mengerjakan puasa, mereka meminta hadiah kepada Nabi Isa. Tak tanggung-tanggung, mereka meminta sesuatu yang sangat besar. Mereka menginginkan sebuah hidangan yang diturunkan dari langit untuk mereka berbuka puasa. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Isa tak habis pikir, karena telah banyak mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Namun mereka tak kunjung juga merasa puas. Nabi Isa khawatir kalau ia memenuhi permintaannya, pengikutnya akan seperti umat-umat terdahulu, di mana mereka meminta sesuatu yang besar kepada Allah namun berujung pada kekafiran. Nabi Isa tak ingin hal itu terjadi kepada para pengikut setianya. Oleh sebab itulah beliau enggan memenuhi permintaan tersebut. Namun mereka terus membujuk Nabi Isa. Mereka menginginkan hari raya atas puasa yang telah mereka lakukan, yaitu dengan diturunkannya hidangan dari langit. "Wahai Nabiullah, kami meminta hidangan itu karena kami ingin memakannya dan agar tentram hati kami, agar keimanan kami menjadi lebih kuat, dan supaya kami mengetahui bahwa kamu memang menyampaikan hal yang benar, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu," kata mereka beralasan. Karena keinginan mereka begitu keras, Nabi Isa pun akhirnya tak sanggup menolak. Beliau kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit, seraya berdoa kepada Allah agar permintaan umatnya dikabulkan. "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami sebuah hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau. Berilah kami rizkimu, dan Engkaulah yang maha pemberi rizki," kata Nabi Isa dalam doanya. Allah pun lalu mengabulkan permintaannya, dan kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Tidak lama kemudian, pintu langit pun terbuka. Nampaklah sebuah meja yang berisi makanan turun dari langit dengan diapit 2 awan. Hal ini membuat para pengikut setia Nabi Isa merasa takjub melihat peristiwa tersebut. Sementara Nabi Isa terus berdoa agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan bukan azab. Ketika meja berisi hidangan sampai di depan Nabi Isa, beliau membuka kain penutup hidangan seraya berkata, "Dengan nama Allah, sebaik-baik pemberi rizki." Hidangan tersebut terdiri atas roti, ikan, delima, dan buah-buahan, serta beragam lainnya. Aromanya pun sangat harum semerbak. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Nabi Isa segera bersujud, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Ketika akan menyantap hidangan, mereka pun bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabiullah, apakah ini makanan benar-benar dari surga atau hanya makanan dari dunia?" Nabi Isa dengan sabar menjawab, "Bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengajukan pertanyaan macam ini?
Tentu saja hidangan ini dari Allah. Allah Maha Berkuasa. Hanya mengatakan jadilah, maka jadilah hidangan ini. Ini adalah tanda dari Allah, sekaligus peringatan manusia agar beriman. Kemudian tibalah saat menyantap hidangan. Namun bukannya segera makan, mereka malah menyuruh Nabi Isa untuk memakannya terlebih dahulu. Kami tidak akan makan sebelum engkau memakannya, kata mereka. Bukankah kalian yang meminta ini sejak awal? Ujar Nabi Isa. Akan tetapi mereka tetap enggan menyentuhnya. Maka Nabi Isa pun memanggil para fakir miskin dan orang sakit. Mereka diberikan kesempatan pertama menyantap hidangan yang luar biasa itu. Setelah memakannya, tiba-tiba mereka yang sakit menjadi sembuh, yang cacat menjadi normal, dan yang sekarat menjadi sehat. Melihat keajaiban tersebut, ke-12 pengikut Nabi Isa pun menyesal karena tak menyantapnya pertama kali. Dan ternyata keajaiban atas hidangan itu terus berlanjut. Meski ribuan orang memakannya, hidangan tersebut tak kunjung habis. Dan setiap orang yang memakannya pun mendapatkan kebaikan yang banyak. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 110 hingga 120. Terdapat pula dalam hadis yang mengisahkannya dari beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Kisah ini masih berlanjut mengenai ke-12 pengikut setia Nabi Isa. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan kelak di akhir zaman akan ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Tapi ternyata bukan hanya Nabi Isa saja yang masih hidup. Ada salah satu pengikutnya yang masih hidup sampai sekarang. Hal ini diketahui pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu wilayah Qadisiyah berhasil ditaklukkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada suatu kesempatan, Khalifah Umar pernah memerintahkan Sa'ad supaya mengirimkan sahabat Nadlah bin Muawiyah untuk menaklukkan daerah Hulwan, suatu daerah yang terletak di Persia. Dengan kekuatan 300 tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan. Setelah beberapa waktu lamanya, pasukan Hulwan menyerah dan menyatakan takluk pada pasukan Nadlah. Kemudian Nadlah dan pasukannya memutuskan kembali ke Qadisiyah. Di tengah perjalanan, datanglah waktu sholat. Mereka pun lalu beristirahat di sebuah dataran di bawah pegunungan. Maka mulailah Nadlah mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Tapi ketika ia melantunkan Allahu Akbar sampai 2 kali, terdengar suara misterius menjawab suara panggilan azannya. Wahai Nadlah, engkau telah mengagungkan Zat yang maha besar. Ketika ia melantunkan asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, itu adalah kalimat ikhlas. Ketika ia melantunkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, dia adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Ketika ia melantunkan hayya 'alas sholah 2 kali, terdengar lagi suara jawaban. Sungguh beruntunglah orang yang mengerjakannya secara istiqomah. Ketika ia melantunkan hayya 'alal falah 2 kali, terdengar suara jawaban. Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, terdengar suara jawaban. Wahai Nadlah, kamu benar-benar ikhlas. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Setelah azan selesai dilantunkan, Nadlah dan semua pasukannya ketakutan karena suara tersebut terdengar sangat keras dan menggema. Meskipun perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang mereka sedang lakukan.
Maka Nadlah sebagai pimpinan pasukan berteriak lantang, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat? Apakah engkau jin? Atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah wujudmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Khalifah Umar bin Khattab." Setelah berteriak demikian, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua. Dia berambut dan berjenggot putih. Ia memakai pakaian dari bulu yang sangat sederhana. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata lelaki tua itu memberi salam. Nadlah dan pasukannya pun membalas, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarna bin Bar'ala, murid, sahabat, dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi." Mendengar hal itu, Nadlah dan pasukannya terheran-heran. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh. Di balik penampilan ketuaannya, tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Kemudian murid Nabi Isa ini kembali berkata, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya. Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari. Hendaknya mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai mereka terjatuh kepada hal-hal itu." Setelah berkata demikian, tiba-tiba ia menghilang dari hadapan. Kemudian Nadlah dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju kota Qadisiyah. Sesampainya di sana, Nadlah melaporkan peristiwa tersebut kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas selaku komandan pasukannya. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas juga penasaran ingin berjumpa dengan murid Nabi Isa. Sampai-sampai ia berkemah di gunung tersebut selama 40 hari lamanya. Di sana beliau mengumandangkan azan dan melakukan ibadah sholat. Namun usahanya ini tak membuahkan hasil. Murid Nabi Isa tak pernah muncul kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang tersohor dengan tingkah konyolnya. Akalnya yang cerdik dan cerdas sering membuat Baginda Raja kewalahan. Beribu-ribu cara Baginda mencoba menjebak Abu Nawas, namun ia selalu saja bisa lolos. Tapi pada pertemuan kali ini, saya tidak akan mengisahkan tentang perseteruan antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menjawab pertanyaan seputar agama oleh seorang ulama ahli fikih. Yang bikin lucunya, Abu Nawas menjawab tidak perlu menggunakan dalil ataupun hadis, melainkan perkataan konyol yang keluar dari mulut Abu Nawas. Tentu saja, jawaban Abu Nawas membuat sang ulama tertawa. Dan pastinya, jawaban Abu Nawas meskipun terkesan konyol, tapi jawaban tersebut memang benar dan masuk akal. Suatu kali, salah seorang ulama ahli fikih merasa resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Karena merasa masih belum menemukan jawaban, sang ulama berniat menemui Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa menjawab masalah ini, batin sang ulama dalam hati. Singkat cerita, bertemulah sang ulama dengan Abu Nawas.
Tanpa basa-basi, sang ulama pun mengutarakan keresahannya. "Wahai Abu Nawas, aku ada persoalan yang sampai saat ini tak kutemukan jawabannya. Aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin mendengar apa pendapatmu. Semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ulama membuka percakapan. "Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja padaku," timpal Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama? Berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya sang ulama. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuan Syekh, jangan terlalu serius dan resah dengan perihal urusan remeh-temeh seperti ini." Sang ulama kembali berkata, "Iya, tapi saya penasaran Abu Nawas. Kalau menurutmu sendiri, mana yang lebih utama? Saya benar-benar ingin tahu pendapatmu." Lalu Abu Nawas menjelaskan, "Kalau menurutku sih sama saja Tuan Syekh. Berjalanlah sesukamu. Mau di depannya, di belakangnya, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Semua itu sama saja menurut saya. Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Orang-orang pasti akan menyuruhmu untuk turun." Keseriusan ulama fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas berubah menjadi tawa. Sang ulama fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.